I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show Maverick up. Vinales menjadi yang tercepat dalam tes Aragon, di depan Bezzecchi dan Marquez, pada hari di mana Ducati menguji fairing aerodinamis baru. Segalanya tampak menunjukkan bahwa Marc Marquez juga akan mendominasi tes kolektif MotoGP hari Senin ini di Aragon, yang kedua di musim 2025. Namun, Marco Bezzecchi awalnya punya rencana lain. Pada pukul 18, ketika 8 jam sesi latihan bebas di trek hampir berakhir, pebalap Italia itu mencatatkan waktu yang menempatkannya di posisi pertama. Namun, bukan salah satu dari mereka, melainkan Maverick Vinales yang mencatat waktu tercepat untuk mendominasi hari yang ditandai dengan berbagai inovasi teknis yang dibawa oleh semua pabrikan. Pembalap Italia dari Aprilia, yang berada di posisi kelima, mencatat waktu 1:45.700 pada putarannya yang ke-38 dari 39 putaran pada sore hari. Sesi terakhir sebelum kembali ke pit, hampir 2 detik lebih cepat dari 1:47.684 yang membuatnya berada di posisi kedua dari bawah pada Q1 kualifikasi hari Sabtu. Dengan demikian, ia mengambil alih pimpinan dalam uji coba kolektif, di mana ia menguji peningkatan pada aerodinamika, elektronik, sasis, dan knalpotnya. Namun, pembalap KTM asal Spanyol itu mulai mencatatkan waktu terbaiknya dalam 10 menit terakhir sesi, dan hanya beberapa detik menjelang bendera finish. Ia mencatatkan waktu 1:45.694, rekor Motorland, pada putaran ke-46 untuk mencatatkan waktu terbaik, hampir 1 detik lebih cepat daripada di Q2. Pembalap asal Rosis itu mengatakan dalam pernyataannya bahwa KTM melakukan pengujian lebih dari yang saya harapkan, dengan menonjolkan bagian aerodinamis dengan downforce depan yang lebih sedikit untuk mencapai tikungan yang lebih alami pada RC16, dan bahwa itu berhasil. Sementara itu, Marc Marquez mendedikasikan tes resmi IRTA MotoGP hari Senin di Motorland untuk menguji aerodinamika baru yang diberikan Ducati kepada kedua pembalap pabrikannya. Sebenarnya, jika menilik dari komentarnya dan terutama bahasa tubuhnya, tampaknya paket aerodinamis baru yang tengah digarap Ducati dalam beberapa bulan terakhir untuk menawarkan pembaruan kepada GP25 tidak membuat Marc Marquez terkesan sedikit pun. Ia mengujinya sepanjang hari, menempuh lebih dari 70 putaran di lintasan untuk mencoba memahami apakah paket itu benar-benar memberinya keunggulan dibandingkan paket yang sekarang. Kami telah fokus sepanjang hari pada aerodinamika baru. Seluruh tim, terutama para teknisi, yakin sudah waktunya untuk melakukan homologasi paket baru. Setiap kali Anda memiliki keseimbangan sepeda dan menambahkan aerodinamika baru, itu akan berubah cukup banyak. Jadi kami telah menyesuaikan ulang keseimbangan itu sedikit sepanjang hari dan kami telah berhasil menemukan sesuatu yang membuat saya merasa nyaman. Sekarang kami perlu menganalisis, karena ada beberapa pelengkap yang dapat diubah, dan kami harus menganalisis dengan saksama kombinasi mana yang paling cocok untuk kami. Dan kami akan melihat apakah Ducati memutuskan untuk melakukan homologasi atau menunggu uji coba Misano, September, yang mungkin sudah terlambat. Sementara Marc selalu dapat kembali ke paket aerodinamisnya saat ini, membuat perubahan apapun pada motor selalu mengandung risiko. Tetapi Marc memahami bahwa itu harus diterima. Selama risiko itu memberi Anda pilihan untuk kembali, tidak apa-apa. Sangat penting untuk menganalisisnya dengan baik, melakukannya di trek lain, memperkenalkannya sedikit demi sedikit, dan melihat apakah kami menyetujuinya atau tidak. Hari ini ada banyak karet di trek dan kami melaju semakin cepat. Marc mencatat waktu terbaik pagi itu, 1:45.749, dengan paket aerodinamis baru, yang berwarna hitam. Pada sore hari, saya pikir putaran terbaik adalah dengan motor saat ini, kata pemimpin kejuaraan dunia MotoGP itu. Pembalap Ducati itu memasuki lintasan 15 menit setelah jalur pit dibuka, mengendarai motor yang sama yang dikendarainya untuk meraih kemenangan di Grand Prix Aragon hari Minggu. Ia dengan cepat mencatatkan lap tercepat, 1:46.771, dan memuncaki catatan waktu. Manajer tim Honda HRC Castrol, Alberto Puig, kembali menegaskan takkan bergerak mendekati Jorge Martin selama tak ada kejelasan mengenai status kolaborasinya dengan Aprilia Racing di MotoGP 2026. Hal ini ia nyatakan di sela MotoGP Aragon, Spanyol, Jumat, 6 Juni 2025. Pekan lalu, Martin akhirnya resmi mengakui pertimbangannya meninggalkan Aprilia setahun lebih awal dari kontrak yang mereka sepakati.
Ia berdalih bahwa minimnya jam terbang di atas RS MotoGP akibat rentetan cedera adalah alasan dirinya melakukan pertimbangan. Dalam gelaran Aprilia All Stars di Misano, Italia, akhir pekan lalu, Martin dan Aprilia juga kompak mengaku masih mendiskusikan opsi melanjutkan kerja Sam. Atas alasan inilah Martin belum bisa dipastikan bakal hengkang atau justru bertahan di pabrikan asal Noale, Italia, tersebut. Puig sendiri sudah sempat menyatakan di sela seri Inggris 2 pekan lalu bahwa Martin merupakan pembalap yang menarik bagi tim manapun. Sebab, ia merupakan 2 kali juara dunia. Namun, di Aragon, Puig kembali menegaskan tidak ada negosiasi antara Honda dan Martin. Hal ini Puig nyatakan kepada reporter pit lane Dorna Sports, Jack Appleyard, di awal sesi latihan bebas pertama, FP1, pada Jumat pagi waktu setempat. Tidak ada diskusi. Karena kami benar-benar tidak tahu bagaimana situasinya, ungkap mantan pembalap GP 500 ini. Seperti yang saya bilang di Silverstone, Martin adalah pembalap yang sangat menarik. Namun, saya rasa dia masih terikat kontrak dengan Aprilia. Jadi, tak ada yang berubah. Kami takkan menawarkan kontrak kepada pembalap jika ia masih terikat kontrak yang sedang berjalan, lanjutnya. Dalam seri Inggris 2 pekan lalu, Puig juga menyatakan Honda HRC Castrol tidak benar-benar mencari pembalap anyar. Pasalnya, mereka masih ingin fokus membantu Joan Mir dan Luca Marini. Sementara itu, Marc Marquez merayakan akhir pekan yang sempurna di Aragon, dengan kemenangan ganda dalam sprint dan balapan panjang serta memimpin di setiap sesi. Suatu prestasi yang belum diraihnya sejak 2015. Marc Marquez telah melalui 3 Grand Prix, Jerez, Le Mans dan Silverstone, tanpa kemenangan. Sebuah rekor yang dipatahkan di Aragon. Salah satu trek yang paling disukainya jika kita melihat rekornya. Dengan tingkat konsentrasi ekstra yang mudah dideteksi dalam ekspresinya, pembalap Spanyol itu meraih akhir pekan yang mengesankan. Dengan 2 kali kemenangan dalam sprint dan long race, serta pole position, dan sebagai pembalap tercepat di trek pada setiap sesi latihan. Sebuah bukti dominasinya di Motorland dan sebuah prestasi yang belum pernah dicapai siapapun dalam dekade terakhir. Yang terakhir adalah dia, 1 dekade lalu dan di Sachsenring, salah satu tempat favoritnya. Kemenangan tersebut, yang keempat dari 8 kemenangan yang dipertaruhkan musim ini, memperkuat posisinya sebagai pemimpin klasemen kejuaraan yang kini dikuasainya dengan keunggulan 32 poin atas saudaranya, Alex Marquez, dan keunggulan 93 poin atas Pecco Bagnaia. Keduanya bergabung dengannya di podium, meskipun keunggulan 93 dapat dengan mudah membuatnya sendirian di podium. Saya senang dengan bagaimana akhir pekan ini berjalan, tetapi saya sangat fokus. Kami mencoba untuk memiliki akhir pekan yang sempurna dan kami berhasil. Di sirkuit ini Anda tidak boleh membuat kesalahan dan kami tidak melakukannya. Akan ada beberapa hal yang membuat kami kesulitan, tetapi di sini kami harus mengatasinya. Simpul Marquez, yang berlari dengan Marin sedemikian rupa, sehingga ia bahkan memaksa dirinya untuk memacu mobilnya agar tetap waspada dan tidak menimbulkan kemungkinan kesalahan, akibat dari bersantai. Dengan 6 putaran tersisa, saya memasuki putaran. Secara mental saya bahkan tidak tahu tikungan mana yang saya lalui. Untuk berkonsentrasi, saya memutuskan untuk memacu mobil sedikit lebih keras. Hanya dalam 1 tahun, peran pebalap asal Cervera, Lleida, telah berubah secara dramatis.